Pengertian ilmu. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pengetahuan manusia dari segala segi kenyataan di alam manusia. Dipandang dari segi filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh tentang pengetahuan yang dimilikinya. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu ke berbagai jenis pemahaman. Setiap iptek yang berkembang di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pengertian pertama, bahwa iptek tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, yaitu setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah terdapat nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Yang ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Baik, materi selanjutnya yaitu hubungan antara Pancasila dan perkembangan iptek. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini menjadi sumber multidimensional yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta sarana dan prasarana pendukung di dalam pengamanan bentuk ancaman yang bersifat multidimensional yang bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Di sisi lain, kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kita tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa. Selanjutnya yaitu materi tentang urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi, tetapi di pihak lain dapat membunuh bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Nilai kemanusiaan bukan milik individu atau sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia, seiring dengan kemajuan iptek, menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia terhadap kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam mengembangkan iptek di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek baik dari dalih daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. 2. Penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan iptek dapat jadi sarana untuk mengontrol mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Seperti sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewahan, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan lain-lain. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia.
Sumber historis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri dalam dokumen negara, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang 1945 berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Akan membahas mengenai sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu, yang dimana penolakan terjadi karena masyarakat khawatir akan kebocoran nuklir. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Kemudian sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, di antaranya dokumen masa Orde Lama. Soekarno meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Hal tersebut dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa UGM pada 19 September 1951. Kemudian dokumen Orde Baru. Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional keempat 18 September 1986 di Jakarta. Kemudian membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dinamika yang dihadapi oleh Pancasila sebagai pengembangan ilmu adalah belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Pada umumnya, hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan humanis. Kemudian argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Kemudian yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemudian yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju IPTEK-nya. Kemudian yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result, hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Kemudian, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dikemukakan Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, dan lainnya.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan atau asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat atau dalam kurung Western Oriented. B. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar dalam kurung dunia industri. C. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Kesimpulan, Pancasila adalah sumber dari segala hukum dan tata tertib di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga sebagai ideologi yang mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengembangan nilai pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dan kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan pada Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Audio Jungle.